Halo, selamat datang kembali di podcast Cendekia Teknika. Sebelumnya, perkenalkan aku Rifdania Carla dari Teknik Kimia 2019 dan Aku Evi Dwi Kuryasari dari Teknik Geodesi 2018 yang bakal nemenin kalian nih. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang stress management bareng sama narasumber yang keren banget. Di sini udah ada Mbak Ani Kistiani dari Teknik Kimia 2016. Mbak Ani ini terakhir menjabat di Cendekia Teknika sebagai Koordinator Dewan Pembinaan SIC atau Small Intensive Class. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Ani. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya semuanya. Amin. Amin. Mbak Ani, sekarang sibukannya apa nih Mbak? Aduh, apa ya? Ya alhamdulillah saat ini aku udah kerja gitu ya. Udah jadi bukan mahasiswa lagi nih gitu ya. Udah alhamdulillah kerja di R&D-nya PT KO Indonesian Chemical gitu. Nah, tapi kan kemarin Mbak Ani udah sempet rasain kuliah pas pandemi ya. Jadi ini Mbak, Bener banget. menurut Mbak Ani sendiri, stres tuh apa sih Mbak gitu? Soalnya banyak banget orang-orang tuh bilang, kuliah online bikin stres kayak gitu loh Mbak. Oke, iya. Jadi FYI gitu ya. Jadi aku tuh ngalamin juga kuliah online gitu ya, teman-teman. Jadi di semester 8 itu semester 8 ya dari Januari sampai ke bulan Juni ya gitu ya. Itu tuh aku ngalamin kuliah online juga gitu. Kuliah online. Nah, kalau kita ngomongin stres gini, banyak banget juga yang ngomongin stres itu. Sebenarnya stres itu apa sih gitu ya. Jadi kalau secara istilah gitu ya, stres itu adalah suatu hal yang kita tuh merasa terbebani dan merasa tidak menyenangkan gitu ya. Jadi ketika kita merasa terbebani dan tidak senang akan hal itu tuh pengertian dari stres gitu. Terus, apakah aku pernah mengalami stres? Jawabannya iya gitu ya. Jadi awal-awal aku kuliah online gitu ya, mengalami pergantian di Februari atau Maret gitu ya, itu kan online gitu ya. Itu stres tuh wajar kok teman-teman gitu ya. Jadi aku juga mengalami adanya terbebani dan tidak menyenangkan karena kuliah online gitu ya. Ya itu sih. Jadi stres tuh wajar dan ya tergantung bagaimana kita menyikapinya aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya banyak nih teman-teman yang ketika pertama kali kuliah online terus rasain stres, jadi itu nggak apa-apa, itu wajar gitu ya Mbak ya? Iya benar-benar wajar gitu ya. Jadi waktu itu sampai aku juga curhat nih waktu itu sama dosen psikologi gitu ya. Sampai segitunya gitu ya. Jadi karena online itu nih membuat aku tuh nggak biasa gitu, nggak terbiasa. Jadi aku cerita, Bu, kok aku mengalami hal yang seperti ini ya gitu. Jawabannya, ya itu wajar karena kita mengalami sebuah pergantian atau transisi keadaan yang biasanya kita dengan bebas gitu ya. Terus kita berubah menjadi yang nggak biasa gitu ya. Apalagi pas di awal-awal gitu ya, di sekitar Maret, April gitu ya, itu bener-bener lebih ketat gitu ya. Lebih ketat pengawasannya pas itu corona masih sangat terasa gitu ya. Kita masih sangat takut banget gitu ya, merasa takut, panik dan segala macamnya gitu terhadap corona gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah mulai new normally gitu ya. Nah, apalagi kayak saya tuh orang yang biasanya tuh kemana-mana gitu ya, jadi suka banget keluar rumah, orang yang memang ekstrovert yang terbiasa ngobrol dengan orang, berjumpa dengan orang, terus butuh refreshing keluar kayak gitu-gitu, terus harus keep di rumah karena waktu itu tuh bener-bener dislogankannya atau disuruhnya itu stay di rumah aja gitu ya. Itu tuh bener-bener membuat tekanan gitu ya, dan membuat kita tuh semakin tertantang untuk menjalani sebuah kehidupan gitu. Gitu sih. Iya, kayak
merasa terkurung. Nah, terus menurut Mbak Ani, yang membuat teman-teman merasa stres ketika kuliah online itu apa sih, Mbak? Oke, jadi stres ya. Tadi kembali bilang stres itu wajar, tapi bagaimana kita menyikapi gitu ya? Bagaimana kita merespon dari stres itu sendiri gitu? Apakah kita akan menjadikan ini sebuah keluhan atau menjadi sebuah pembelajaran yang membuat kita semakin bertumbuh gitu? Jadi kalau aku bilang ya, masa-masa corona seperti ini, kuliah online ini bukan suatu hal yang sulit gitu ya, tapi adalah suatu hal yang menantang gitu. Ini juga bagaimana kita mengolah pikiran kita berubah dari mindset yang tetap atau mindset yang di situ-situ aja menjadi mindset yang lebih bertumbuh gitu. Mindset yang bertumbuh adalah kita mau belajar dan mau membuat keadaan yang saat ini menjadi keadaan yang lebih positif kayak gitu. Jadi ya ini mungkin cerita aja ya, pengalaman gitu ya. Jadi waktu itu setelah aku tahu itu tuh wajar gitu, dan respon tubuh ini mempengaruhi apakah kedepannya aku akan stay di situ aja dan merasa ini suatu kondisi yang memperkukung aku untuk berekspresi, apa ini satu kondisi yang bisa membuat aku semakin tumbuh dan belajar gitu ya. Nah, responnya ya kita harus membuat tubuh kita ini adalah kondisi yang menyenangkan gitu ya. Jadi kenapa tadi aku bilang ini tuh bukan kondisi yang sulit ya teman-teman. Jadi ini aku juga kemarin belajar ya. Kita tuh nggak boleh berkata sulit gitu. Apapun keadaannya, kita tuh nggak boleh bilang sulit gitu ya. Tapi kita tuh harus memisahkan diri untuk bilang tertantang gitu ya, menantang gitu ya. Jadi ini keadaan yang menantang gitu teman-teman. Jadi kuliah online itu suatu hal yang menantang gitu ya. Ini juga ya, karena sulit itu mengindikasikan pada beban. Dan jadi kalau orang ngomong sulit pasti ada beban dan tekanan di situ. Tapi ketika kita ngomong menantang gitu ya, kalau kita ngomong menantang itu ada sebuah ada hormon apa ya? Hormon untuk bergerak itu lebih timbul gitu ya. Jadi ada sebuah hormon tantangan itu muncul yang membuat kita tuh semakin bergairah untuk melakukannya. Tapi kalau kita ngomong sulit, itu udah mentok gitu ya. Udah kayak istilahnya mentok dan membuat diri kita terbebani. Nah, kan tuh tadi bilang terbebani, merasa terbebani itu udah stres gitu. Jadi ketika kita selalu bilang ini sulit, ya itu akan jadi stres yang nggak wajar gitu. Yang stres yang membuat hal negatif gitu. Jadi stres itu juga bisa mengakibatkan banyak hal kalau itu direspon dengan negatif gitu. Bisa kesehatan fisik ya, kesehatan mental, atau merusak hubungan kita dengan orang lain kayak gitu. Oke, Mbak Ani, benar banget sih. Selama ini kita selalu mindset kita selalu bilang itu tugasnya berat, terus akhirnya juga lama selesai ya karena udah merasa berat duluan gitu ya Mbak ya. Iya betul. Jadi apa ya, membuat kita tuh menjalaninya dengan penuh tekanan gitu ya. Sebenarnya kita membuat itu stres kan jadinya. Nah, kalau menurut Mbak Ani sendiri, stres itu apa sih akibatnya ke diri kita? Kayak dampak-dampak dari stres itu apa sih buat diri kita atau buat lingkungan kita gitu? Oke, iya. Jadi stres gitu ya. Stres yang berlebihan dan direspon dengan yang negatif gitu ya, mengakibatkan banyak hal. Terutama untuk pada diri sendiri, yaitu kesehatan berpengaruh gitu ya. Kesehatan mental apalagi gitu, dan hubungan kepada orang lain ya, yang tadi aku jelasin juga. Kesehatan pada pribadi gitu, secara fisik gitu ya. Orang yang mengalami stres yang berlebihan atau menyebabkan apa ya, pikirannya itu sedikit kacau gitu ya, dia akan cenderung nggak bisa tidur gitu ya. Banyak nih mengalami insomnia gitu ya, terlalu banyak dipikir gitu ya. Terus akhirnya ya badan kelelahan, dia sakit, terus
terlalu ini juga susah makan juga ya, kadang susah makan, yang sakit. Terus kesehatan mental ya jelas ya, kita jadi berpikirnya yang macam-macam gitu ya. Ya, ketika pikiran kita hal-hal yang negatif gitu, ya itu membuat kita nggak bisa melakukan apapun juga gitu ya. Yang harusnya kita ngerjain sebuah tugas yang gampang menjadi suatu tugas yang sangat susah gitu ya. Padahal so simply gitu ya. Jadi semua hal yang apa yang ada di depan kita itu tergantung bagaimana kita memikirkannya gitu ya. Bagaimana kita menganggap itu tuh secara simple atau malah ribet gitu ya. Jadi kadang nih emang dapatin ya, ada gitu ya. Itu tuh tugas cuman gampang banget, cuman kayak melakukan suatu hal yang tinggal nyari di sini, terus disalin, terus diketik gitu ya. Tapi ada orang yang mengerjakan itu tuh butuh berhari-hari karena dia mengalami kesulitan dan tidak mau berpikir secara rasional gitu ya. Nah, berpikir rasional ini ya timbul gitu ya, timbul dari pikiran-pikiran yang sehat gitu ya, pikiran-pikiran yang memang masih rasional gitu, dan kita bisa berpikir secara tepat dan baik. Nah, kalau kita stres, kadang kita tuh lupa gitu ya, karena kita nggak fokus dan malah mengabaikan cara-cara yang lebih simpel kayak gitu. Nah itu. Nah, selanjutnya adalah ketika dampaknya sama orang lain gitu ya. Nah, kalau cewek apalagi nih, kalau cewek udah dia tuh mengalami stres, bad mood gitu ya, itu sensitifnya tuh, emosinya tuh semakin tinggi gitu ya. Jadi orang lain tuh sebenarnya dia tuh nggak salah apa-apa gitu ya, tapi membuat kita tuh pengen marah gitu ya. Jadi kita mudah marah, mudah tersinggung gitu ya, yang menjadikan hubungan kita terhadap orang lain tuh menjadi berantakan juga gitu ya. Kayak contoh ke orang tua mungkin gitu ya, kayak beban kuliah online gitu ya. Kayak lagi pusing kuliah online nih, tiba-tiba ada tugas yang nggak beres dan segala macemnya, atau tugasnya yang terlalu banyak, bukan terlalu banyak, kayak jadi lagi ngerjain tugas yang benar-benar butuh keseriusan yang tinggi, terus tiba-tiba ya pokoknya kita tuh jadi negatif dan segala macamnya di otak kita, mindsetnya nggak bagus gitu ya. Di otak kita tuh penuh banget gitu ya, kita mengalami stres yang direspon negatif sama tubuh. Terus kayak orang tua cuma nyuruh doang gitu ya, nyuruh ambilin sesuatu gitu ya di dapur gitu ya, tuh udah rasanya kayak membuat kita tuh emosinya jadi makin naik gitu ya, padahal cuma disuruh contoh ngambilin sapu doang dari dapur ke ruang tengah gitu ya, hanya hal sepele kayak gitu ya. Nah itu membuat hubungan jadi kurang baik ya gitu. Stres yang dampaknya itu negatif dan tidak bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Dan ini ya, jadi kenapa aku bilang stres tuh normal. Stres tuh normal karena ada perubahan, itu normal adanya stres gitu ya. Kalau kita nggak stres, malah itu nih di masalah gitu ya. Jadi ketika kita tidak mengalami stres dari perubahan satu ke perubahan yang lain gitu ya, itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Sebenarnya kamu tuh masih baik-baik aja kan? Kenapa kamu nggak ada respon sedikit pun apapun perubahan gitu ya? Jadi kalau kayak di material aja gitu ya, di material gitu ya, pernah denger penguaian atau segala macamnya, kayak kita kan anak teknik gitu ya. Jadi ketika kayak sebuah gelas gitu ya, yang awalnya dia itu diisi air dingin lah, pokoknya air dingin, terus tiba-tiba dia diisi air panas gitu ya. Dia tuh kan ada yang langsung retak, ada yang langsung pecah, atau dia langsung mengembang gitu ya. Itu kan terjadi stres material gitu ya. Secara alami memang stres itu ada gitu, karena ada perubahan mencolok gitu ya. Contohnya ya itu di gelas dari dingin menjadi panas gitu ya. Nah itu, responnya kan habis itu beda-beda tuh. Ada yang cuman retak, ada yang pecah, ada yang cuman ngembang doang gitu ya. Nah itu ibaratnya dalam tubuh kita gitu ya. Jadi tergantung kualitas pada diri kita. Apakah kita mau jadi gelas yang acak-acak, yang abal-abal gitu ya, yang ketika dikenain air panas gitu ya, dari dingin ke air panas terus dia langsung pecah berantakan, atau jadi gelas yang punya kualitas yang baik gitu ya, tetap stay gitu ya, tetap
dengan stres hanya mengembang dan kemudian balik ke awal dan performanya tidak berubah kayak gitu sih. Berarti ini ya Mbak, dampak dari stres itu sendiri bisa ngaruh ke pikiran kita, bisa ke fisik juga, bisa ke orang lain, tapi itu tergantung sama diri kita sendiri. Bener nggak Mbak? Betul sekali gitu. Nah, aku mau nanya nih Mbak, kalau tadi kan yang udah disebutin itu dampak negatifnya. Kalau menurut Mbak Ani sendiri, ada nggak sih sisi positif dari stres itu sendiri? Iya, sisi positif dari stres gitu ya. Stres itu adalah salah satu gitu ya. Salah satu sih. Mungkin jadi alasan satu-satunya untuk kita tuh bertumbuh gitu ya. Stres gitu membuat kita tuh harus mencari suatu alternatif yang lebih baik gitu, lebih kreatif gitu. Contoh stres yang paling gampang gitu ya. Ketika kita dikejar anjing. Ketika kita berada nih di situ, terus ada anjing ngejar kita gitu ya. Itu kan stres banget itu yang membuat kita beban gitu ya. Yang ujung-ujungnya tuh kita harus berlari gitu kan. Efeknya kita langsung jadi lari gitu ya. Ya itu analogi yang nggak tahu sih nyambung atau enggak. Intinya stres itu adalah ketika kita meresponnya dengan baik ya, itu tuh bisa menjadi hal yang satu pemicu untuk kita bertumbuh, bermindset tumbuh gitu. Jadi ya kalau disambungin sama kuliah online gitu ya. Jadi kuliah online ini memang membuat kita itu berbeda lah ya, apalagi kalau teman-teman yang udah dulunya kuliah offline terus tiba-tiba jadi online, itu kan berubah banget gitu ya. Yang dulunya praktikum gampang gitu ya, tinggal ke lapangan gitu ya, bukan gampang sih, lebih mudah untuk dilaksanakan gitu ya, dan lebih mudah dimengerti. Terus sekarang harus online dengan beberapa hal, ada terkait dengan teknis gitu ya, terkait dengan materinya mungkin kurang maksimal, tidak sama seperti ketika ke lapangan langsung. Nah, yang pertama kita udah tahu nih kondisinya seperti ini. Selanjutnya kita tahu gitu ya, yang mengalami hal itu tuh bukan cuma kita gitu, tapi orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, ini kan membuat kita tuh lebih kreatif juga gitu ya. Aku mengalami ketidakcocokan nih ketika aku harus kuliah kayak gini gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh membuat kita terpacu untuk berpikir kan, aku harusnya tuh nggak boleh kayak gini nih, aku harusnya berubah juga gitu ya. Oh, kalau aku cuma mantengin kuliah di depan laptop tuh aku nggak mudeng gitu ya, berarti aku harus berpikir secara kreatif. Oh, apakah aku harus memperbaiki diriku dari segi apa gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kuliah online kayak gini, daring gitu ya, ini satu kesempatan yang kalau aku lihat ya, ini kesempatan banget buat kita tuh memperbaiki diri dan kita sadar diri gitu ya. Ini bener, terkait dengan sadar diri. Jadi waktu dulu aku kuliah gitu ya, aku tuh baru mengalami tuh sadar diri gitu ya. Sadar diri gimana gitu ya. Oh, sadar diri. Jadi selama ini tuh aku tuh masih manajemen waktuku tuh nggak bagus gitu ya. Atau aku tuh masih orang yang kuliah itu dengan tujuan yang lain gitu ya. Jadi kuliahnya itu nggak fokus atau niatan yang lain yang membuat kita tuh ketika nggak datang ke kampus jadi males gitu. Nah, ini membuat kita tuh berubah gitu ya. Dampak-dampak positif ya, kita membuat kita lebih berpikir bagaimana sih caranya kita tuh mengoptimalkan kuliah ini, membuat otak ini tuh nyambung dengan apa yang disampaikan dosen gitu ya. Dan dosen juga jadi lebih kreatif gitu ya, yang dulunya cuman ya ngajar hanya ke kelas, nulis di papan tulis gitu ya, mereka lebih kreatif gitu ya. Kita jangan salah pikir gitu ya. Kita bilang kalau kita sebagai mahasiswa itu terasa terbebani gitu ya, membuat stres kita tuh berlebihan dan mengarah negatif gitu ya. Iya, kalian pikir dosen enggak gitu ya, dosen juga gitu ya. Tapi mereka juga jarang juga ya ada keluhan dosen mengeluh
stres menghadapi mahasiswa gitu ya. Mungkin dosen lebih stres gitu ya, karena ya kerjaan dosen tuh sebenarnya lebih banyak gitu kan. Ada tuntutan publikasi, ngajar, bikin kurikulum, bikin materi gitu ya. Kalian mendengar materi, mereka bikin materi gitu, bikin kurikulum, bikin silabus, bikin indikator penilaian, terus harus ngisi seminar, harus rapat gitu kan, harus rapat dosen dan segala macamnya gitu ya. Apalagi kalau yang udah berkeluarga gitu ya, punya anak gitu ya, anaknya kuliah online atau anaknya sekolah online gitu ya, itu juga mereka lebih pusing juga gitu ya. Tapi bagaimana sih sikapnya gitu ya? Ya positifnya kita jadi belajar gitu ya. Kita jadi belajar untuk lebih kreatif. Oh ya nih, kalau dulu tuh belajar cuman dengerin dosen doang ya. Sekarang kita tuh belajar lebih kreatif gitu. Ngelihat YouTube, ngelihat tutorial-tutorial yang ada, dan kita juga lebih kreatif dalam mengembangkan ilmu kita gitu ya. Jadi banyak tuh, ada TikTok, terus ada kuliah-kuliah online yang ya maksudnya kuliah-kuliah online yang webinar gitu ya. Iya, webinar juga ya, webinar. Juga ini course-course yang dari luar gitu ya, yang di Coursera gitu-gitu gitu. Itu juga banyak diminati gitu ya. Jadi membuat ilmu itu tuh jadi nggak ada batasannya malah ketika kuliah online gitu ya. Jadi kita tergantung kita responnya tuh positif atau negatif lah gitu ya. Kita mau nganggap ini sebuah tadi ya beban yang membuat stres berkelanjutan, apa stres di situ terus membuat ini tuh menjadi lebih menyenangkan gitu, menjadi sebuah tantangan yang membahagiakan gitu. Itu sih tergantung nih si Rifda dan Evi mau gimana menyikapi ini semua, dan teman-teman yang lainnya mau menyikapi. Kalian mau stuck di situ atau beralih ke yang baik gitu, yang lebih ya meningkatkan diri lah kayak gitu istilahnya. Benar banget sih Mbak Ani, soalnya gara-gara stres jadi kayak terpaksa harus berpikir dengan cara lain gitu ya. Jadi menyesuaikan. Ya Mbak, kalau kita mau self appreciation nih, jadi ceritanya kita sudah berjuang kuliah online, ngerjain tugas, terus mau self appreciation, yang tepat itu gimana sih Mbak? Kita nggak malas tapi bisa mengurangi juga gitu Mbak. Iya, aku setuju banget nih, benar banget. Kita tuh perlu adanya self appreciation gitu ya. Ini penting banget untuk menjaga diri kita gitu ya. Stres itu kan tadi katanya adalah, kata poinnya adalah terbebani dan tidak menyenangkan gitu ya. Dan yang bisa mengatur kita merasa terbebani atau tidak menyenangkan kan sebenarnya diri kita gitu ya. Nah, self appreciation ini gitu ya, ini suatu bentuk yang memang membuat kita tuh merasa lebih bahagia gitu mungkin, atau lebih merasa ya apresiasi diri lah, lebih terhargai gitu ya. Jadi secara fitrah gitu ya, seorang manusia gitu ya, itu ingin selalu dihargai dan selalu merasa dirinya tuh berhasil dan dibutuhkan gitu ya. Nah makanya tadi itu aku bilang keadaan ini tuh harus dijadikan sebuah tantangan gitu ya. Kalau tantangan itu kan berarti ada hadiah di depannya gitu ya. Jadi kalau aku tuh sistemnya apresiasinya itu bukan sebuah waktu ya. Apresiasinya itu adalah lebih ke membeli sesuatu gitu, atau makan sesuatu, atau ya ada reward yang emang harus dibayarkan, dan tapi harus ada punishment gitu ya. Ketika kita bilang self appreciation gitu ya, berarti ada self punishment gitu ya. Jadi ada punishment juga, kita harus tahu ya. Ini juga harus dicoba gitu. Tapi punishment ini juga bukan sebuah beban gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu kuliah online di saat seperti ini, ya salah satunya caranya kita membuat gitu kontrak belajar sama diri kita sendiri, atau kontrak kehidupan pada diri kita sendiri. Jadi kayak kamu nih gitu ya, kamu kalau ngerjain tugas ini yang biasanya tugasnya itu deadline seminggu gitu ya,
tapi kamu menantang diri kamu untuk mengerjakan tugas ini yang sangat menantang ini gitu ya, itu dalam 2 hari gitu ya. Dalam 2 hari kamu menantang diri kamu untuk mengerjakan ini selama 2 hari gitu, fokus. Rewardnya nanti beli apalah gitu. Nanti kalau nggak dikerjain ya kamu kasih punishment apa gitu ya, kasih punishment, oh nih 2 aku nggak bisa ngerjain ini, berarti nanti punishmentnya, aku sih lebih suka punishmentnya itu sesuatu yang lebih membuat kita bertumbuh gitu ya. Kamu harus baca buku manajemen ini, atau kamu harus baca buku tentang mindset ini, atau kamu baca apa gitu, atau kamu melakukan apa gitu yang membuat lebih bahagia, tapi ya itu sebagai hukuman gitu. Nah, seperti itu sih tentang appreciation pada diri sendiri ya, itu penting banget dan harus kita jaga juga, dan itu benar punishment gitu ya. Ya agar tidak terlena ya kita membuat batasan gitu ya. Ya makanya aku tuh sebenarnya nggak begitu suka kalau appreciation-nya itu adalah waktu juga gitu. Maksudnya kayak gini nih, aku habis ngerjain tugas nih, karena aku habis ngerjain tugas aku pusing, aku lah mau buka Instagram aja lah gitu ya. Itu nggak mungkin tuh buka Instagram cuma 10 menit gitu ya, pasti akan lanjut sampai sejam gitu ya. Dari Instagram, oh ada yang menarik di YouTube, akhirnya buka YouTube gitu ya. Setelah buka YouTube malah jadi streaming drakor gitu ya. Itu ngerjainnya berapa lama, malas-malasannya berapa lama gitu ya. Nah itu jadi lebih mendingnya gitu ya, aku lebih sukanya kalau semuanya tuh di plan dan ada rencana. Oh setelah aku menyelesaikan tantangan ini, rewardnya itu ini. Setelah reward ini ada tantangan selanjutnya, nanti diakumulasi di 1 bulan kamu udah melakukan sebuah capaian seberapa, baru nanti apresiasinya yang memang besar kayak gitu, jalan-jalan kayak gitu. Jadi self appreciation itu bagus, tapi kita juga harus mengimbanginya dengan misalnya punishment. Terus lebih baik kalau bukan waktu ya Mbak ya, karena kalau kita apresiasinya ke waktu juga bisa jadi kebablasan ketika misalnya scroll medsos. Kita kadang nggak kerasa ternyata udah 1 jam kayak gitu ya Mbak ya. Iya benar. Pengalaman begitu. Lanjut ya Mbak, aku mau nanya, kalau dari Mbak Ani ada nggak sih tips-tips buat kita ngurangin stres di masa kuliah online ini? Oke. Jadi kalau ditanyain tips ya, sebenarnya yang harus teman-teman tiru itu bukan tipsnya gitu ya, tapi mindsetnya gitu ya. Jadi ada nih banyak orang, tips itu bisa dicari di mana-mana gitu ya, tapi bagaimana mengimplementasinya, karena yang harus ditiru adalah mindsetnya. Jadi teman-teman, kita harus mencoba gitu ya, beralih dari mindset yang lama kita untuk menjadi mindset yang lebih bertumbuh, yang menganggap semua kejadian yang ada menjadi suatu titik pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Jadi ya mindsetnya adalah tetap produktif, tetap keep your brain, kayak tunjukkan kalau kamu tuh menjadi seorang yang berusaha bagaimanapun kondisinya gitu. Ya, jadi kayak yang pertama mungkin ya, ini diperhatikannya mindset cara berpikirnya ya, bukan hanya tipsnya. Tentang kenali diri kamu pertama. Kenapa harus mengenali diri kamu ya, agar kamu tuh tahu gitu, apa sih potensiku, apa sih istimewanya aku gitu ya. Jadi setiap orang itu terlahir dengan istimewa dan kalian berhak untuk memaksimalkan segala potensial dan segala keistimewaan kalian untuk menjadi lebih baik gitu. Nah itu, kenali diri kamu, terus setelah itu cari tahu apa tujuan hidup kamu gitu ya. Mindsetnya adalah cari tahu diri kamu agar kamu bisa menjalani hidup ini dengan tujuan. Jadi kenapa sih kita bisa stres? Karena kita tuh nggak punya tujuan gitu ya. Mengalami hal yang tidak mengenakan sedikit, langsung down gitu ya. Padahal itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan
tujuan kita ke depan. Jadi kalau kita punya tujuan, ada masalah sedikit, itu kita tuh menjalaninya dengan ya udah lurus gitu ya. Ibaratnya kamu mau lomba lari gitu ya, atau kamu tuh mau pergi ke suatu tempat, tujuannya itu ya. Tujuannya adalah kamu mau ke Jakarta gitu ya. Kamu mau ke Jakarta pada tanggal sekian gitu ya. Terus ya ketika ada hujan gitu ya, karena kamu udah punya tujuan gitu ya ke Jakarta gitu ya, apakah karena hujan itu gitu ya kamu langsung membatalkan terus melupakan semua tujuan kamu? Enggak kan gitu ya. Terus ketika kamu contohnya nginjek kotoran gitu ya, terus kamu berubah mengalami stres, aku nginjek kotoran, jangan-jangan aku sial hari ini, nggak jadi berangkat, apakah seperti itu gitu ya. Terus ketika kamu di jalan gitu ya, tanpa sengaja kamu ya minta-minta ya ini ujian yang lebih berat gitu ya, nabrak orang gitu ya, contohnya nabrak orang. Terus karena nabrak orang kamu berpikir terus kamu stres, terus akhirnya kamu nggak jadi ke Jakarta, terus melupakan semua tujuan kamu ke Jakarta. Nah itu, apakah kamu mau jadi orang yang seperti itu, ibaratnya kayak gitu ya? Enggak gitu kan. Jadi tentukan tujuan gitu ya, dan ketika kita punya tujuan ya kita pasti akan menjalani semua ujian-ujian itu tuh menjadi sebuah hal yang menyenangkan gitu ya, menjadi hal-hal yang lucu untuk kita ingat bahkan gitu ya, menjadi suatu hal yang kita tuh santai aja ngejalaninya. Yang penting tujuanku apa, ya udah fokus tujuan kamu, nggak usah berpikir yang macam-macam. Nah ini kadang tuh orang tuh berpikir tuh berlebihan gitu ya. Jadi kayak nanti aku kalau ini gimana, kalau udah ini gimana, kalau itu gimana, kalau corona kayak gini kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa keluar, nanti aku gininya gimana, gimana ya, gimana mau maju kalau kamu aja baru mikir kayak gitu, membuat pikiran kita tuh udah nggak sehat sebenarnya kalau kita terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif gitu ya. Yang pertama, kenali diri kamu, tentukan tujuan, dan jangan banyak berpikir. Udah, jalanin aja gitu. Jalanin apa yang menjadi tantangan kamu hari ini, kerjakan dengan sebaik mungkin. Udah gitu. Udah, terus besok ada tantangan lagi, ya udah kerjakan gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu ada kuliah online sekian, jam sekian, tugasnya sekian, ya udah fokus bagaimana ini dikerjakan. Udah, lakukan itu dengan fokus, kerjakan gitu. Nah kalau kamu sampai berpikir, ini tuh nggak enak banget ya gitu ya, ini tuh membuat beban ya, ibaratnya andaikan aja ini nggak online, andaikan aja ini offline, andaikan aja aku bisa ke kampus. Sebenarnya waktu untuk kamu berpikir yang mengandai-andaikan itu, atau berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya menjadi hal yang nggak harus dipikirkan, kamu pikirkan, itu menyita waktu kan. Harusnya kamu udah ngerjain satu nomor tugas, malah kamu buat curhat, buat ngeluh, itu habis waktunya gitu ya. Jadi ibaratnya udah lakukan aja apapun yang ada saat ini, jadi sebuah pembelajaran untuk kamu lebih bisa gitu ya. Segala ujian itu ya untuk mendapatkan kelulusan gitu ya, agar kamu tuh tahu seberapa sih kekuatan diriku gitu ya. Ujian itu tuh tujuannya tuh itu sebenarnya, ujian itu untuk tahu keadaan diriku gitu. Kalau nggak ada corona kayak gini, aku tuh nggak tahu ternyata aku tuh semangat belajarku ternyata cetek banget gitu ya. Dikasih tugas sedikit udah mengeluh, ternyata kemampuanku tuh cuma cetek ini untuk mengendalikan diriku gitu. Kayak gitu sih. Oke Mbak Ani, terima kasih untuk sarannya, juga masukannya untuk teman-teman semua. Jadi yang bisa aku tangkap dari podcast kali ini, ketika teman-teman mengalami stres selama kuliah online, terutama di awal-awal, itu hal yang wajar, karena stres itu wajar ketika kita mengalami pergantian atau transisi yang nggak biasa gitu. Tergantung bagaimana kita mau menjadikan stres itu sebagai keluhan atau pembelajaran yang semakin bertumbuh. Kita harus tahu diri kita, harus bisa menentukan tujuan hidup, dan juga jangan banyak berpikir. Self-apresiasi itu bagus untuk diri kita, tapi ditimbangi juga dengan punishment. Biar nggak terlena, kita bisa buat batasan. Sebaiknya apresiasinya jangan waktu juga, karena
ya kita tahu ketika kita apresiasi dengan waktu, kita sudah terlena dengan waktu itu. Oke, terima kasih kepada Mbak Ani yang sudah memberikan saran dan masukannya kepada teman-teman supaya bisa mengelola kesehatan mentalnya ketika mengikuti kuliah online nanti. Terakhir ada quote dari Michael Jordan, "Kesuksesan berasal dari pikiran, ketangguhan mental dan hati jauh lebih kuat daripada keunggulan fisik yang mungkin kamu miliki." Stay tune di podcast Cendekia Teknika. Kami akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.